Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita kali ini bertema jangan biarkan puasamu sia-sia. Saudaraku, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disebabkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur lagi membawa berita yang benar. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 1084 mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi, yaitu sahih dilihat dari jalur lainnya. Dari hadis di atas terdapat pelajaran amalan puasa yang tidak teranggap, padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dikarenakan pertama berkata dusta. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan harus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Kedua, berkata lagbu atau sia-sia dan rofats kata-kata porno. Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan lagwu dan rofats. Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Syekh Al-Albani dalam Shahihah atau At-Targhib wa At-Tarhib nomor 1082 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ketiga, melakukan berbagai macam maksiat, ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Jabir bin Abdillah menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya mendengarkanmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawa di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Kesimpulannya, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan seperti berkata dusta, menfitnah, ghibah, namimah, dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagai doa
Belajar kita kali ini, ya Allah, jadikanlah puasa kami di dalam bulan Ramadan ini sebagai puasa orang yang diterima puasanya, dan qiyam kami menghidupkan malamnya, termasuk qiyamnya para qaimin, orang yang sungguh-sungguh menghidupkan malamnya, serta bangunlah kami dari tidurnya orang-orang yang lalai. Anugerahkanlah kesempurnaan kepadaku di dalam bulan Ramadan ini. Wahai Tuhanku, pemilik semesta alam. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Saudaraku, mari bersama berdakwah tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.